Kita semua punya ponsel kan? Dan kita semua pakai benda itu setiap hari. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apakah alat canggih di saku kita ini beneran bantu kita berpikir? Atau jangan-jangan malah mengambil alih proses berpikir itu sendiri? Kedengarannya mungkin agak dramatis ya, tapi inilah inti yang akan kita bedar bareng-bareng hari ini. Apa sih kata sains tentang hubungan antara AI yang kita gunakan tiap detik dengan kemampuan berpikir kita sebagai manusia? Dan, waktu kita ngomongin AI, ini bukan soal robot-robot canggih di film fiksi ilmiah loh ya. Kita lagi ngomongin hal-hal yang mungkin baru aja kamu pakai beberapa menit yang lalu. Mulai dari asisten virtual kayak Siri atau Google Assistant, mesin pencarian jawab semua pertanyaan kita, sampai navigasi GPS yang nunjukin jalan. Semua ini, ya AI. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Biar paham dampaknya, kita perlu kenalan dulu nih sama dua konsep utama yang sebenarnya lagi tarik tambang di dalam kepala kita setiap kali kita berinteraksi sama teknologi. Yang pertama, namanya berpikir kritis. Anggap aja ini kayak kekuatan super kita. Ini bukan cuma soal pintar-pintaran, tapi soal gimana kita memproses dunia di sekitar kita. Kemampuan buat lihat informasi, membedahnya, mempertanyakan asumsi, dan akhirnya sampai ke kesimpulan kita sendiri. Nah, lawannya adalah sesuatu yang disebut cognitive offloading. Gampangnya gini deh, bayangin kamu sewa asisten buat otak kamu. Daripada ngapalin nomor telepon, kamu simpen di kontak. Daripada ngitung, ya pakai kalkulator. Kamu melimpahkan beban mental ke teknologi. Praktis banget kan? Tapi ada harganya nggak ya? Nah, pertanyaan barusan itu persis yang coba dijawab sama sebuah studi baru yang keren banget dari Inggris. Mereka pengen tahu apa yang terjadi sama kemampuan berpikir kritis kita pas kita makin sering melakukan cognitive offloading ke AI. Dan para penelitinya ini nggak main-main loh. Mereka ngumpulin data dari 666 orang dengan berbagai usia dan latar belakang. Ini jumlah yang cukup gede buat kita bisa lihat polanya dengan jelas. Dan inilah temuan utamanya. Studi ini nih nemuin ada korelasi negatif yang jelas banget, persis kayak mainan jungkat-jungkit yang kamu lihat di layar. Semakin sering seseorang pakai alat AI, skor berpikir kritisnya makin rendah. Begitu juga dengan cognitive offloading. Semakin sering kita melimpahkan tugas berpikir, semakin tumpul kemampuan kita. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin spesifik. Coba dilihat grafik ini. Waktu peneliti misahin data berdasarkan umur, kelihatan jelas banget kalau kelompok yang lebih muda, itu loh yang batangnya lebih tinggi, melaporkan ketergantungan pada AI yang jauh lebih besar dibandingin kelompok yang lebih tua. Dan ini tuh bukan cuma soal angka-angka kering di atas kertas loh. Salah satu peserta studi menyimpulkannya dengan kalimat yang, wah, nusuk banget. Kutipan ini benar-benar menangkap perasaan yang mungkin banyak dari kita alami, perasaan kayak ada sesuatu yang hilang seiring dengan kemudahan yang ditawarkan teknologi. Oke, jadi kita udah tahu nih, ada hubungannya antara penggunaan AI dan penurunan kemampuan berpikir kritis. Tapi pertanyaan selanjutnya yang jauh lebih penting, gimana persisnya ini bisa terjadi? Apa sih mekanismenya di balik semua ini? Nah, disinilah momen ahanya. Ternyata prosesnya itu kayak reaksi berantai yang simple banget. Jadi gini, langkah pertama, peningkatan penggunaan AI itu nggak langsung bikin otak kita mati. Nggak gitu. Tapi ini yang penting, di langkah keduanya, kebiasaan itu mendorong kita untuk lebih sering melakukan cognitive offloading. Dan kebiasaan inilah di langkah ketiga yang pada akhirnya pelan-pelan menumpulkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Oke, jadi sekarang kita tahu apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi. Yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya semua ini buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari? Studi ini benar-benar menyoroti adanya kesenjangan generasi. Buat generasi muda yang tumbuh besar bersama AI, resiko untuk jadi terlalu bergantung itu lebih besar. Ini bukan soal menyalahkan ya, tapi sebuah pengamatan penting. Coba bayangin dampaknya. Kita jadi makin sulit bedain berita asli sama palsu, atau bahkan susah membangun argumen yang kuat dalam diskusi karena kita terbiasa disuapi jawaban. Tapi ada kabar baiknya juga. Studi ini juga nemuin kalau tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu tampaknya berfungsi kayak semacam tameng. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung punya kemampuan berpikir kritis yang lebih baik, nggak peduli seberapa sering mereka pakai AI. Ini nunjukin kalau pendidikan itu membekali kita dengan alat untuk menggunakan teknologi secara lebih bijaksana. Dengar semua ini mungkin bikin kita jadi agak khawatir ya. Tapi intinya bukan buat panik kok. Justru sebaliknya, pengetahuan ini adalah kekuatan. Ini tentang beralih dari yang tadinya cuma sadar akan masalahnya, menjadi proaktif dalam mengambil tindakan. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini ya. AI itu kan alat yang luar biasa, nggak mungkin kita buang.
Tantangannya adalah, gimana caranya kita tetap ngejadiin AI sebagai alat yang memberdayakan, bukan sebagai penopang yang bikin otot kognitif kita jadi lemah. Mungkin lain kali pas mau cepet-cepet googling sesuatu, coba deh berhenti dulu sebentar, pikirin sendiri dulu. Nah, gimana kamu bakal menyeimbangkan ini di hidupmu? Coba deh direnungkan.